Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzana Allah wa iyyakum wa jami'al muslimin minan nar. Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sekalian banyak kenikmatan sehingga kita pada kesempatan malam ini masih dikumpulkan dalam salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mengkaji perkara agama kita. Pada kesempatan lalu kita telah membaca penjelasan dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, kemudian syarah dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala dalam kitabnya Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Sebelum kita melanjutkan, mungkin kita sedikit mengulang dari apa yang telah kita baca pada kesempatan yang lalu. Mungkin ada di antara ikhwah sekalian yang menyampaikan kesimpulan atau catatan yang kita baca pada kesempatan kemarin. Bismillah. Orang yang merealisasikan tauhid, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan seseorang masuk ke dalam surga itu adalah karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merealisasikan tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surga. Ini merealisasikan bahwasanya dia memenuhi syarat-syaratnya dan tertiadakan darinya penghalang-penghalangnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga dengan karunia-Nya, karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah seorang masuk ke dalam surga melainkan keutamaan atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain? Bismillah. Di dalam hadis ini terdapat faedah keutamaan tauhid dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghapus dengannya dosa-dosa. Dan di dalamnya juga terdapat faedah luasnya keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan kebaikannya. Itu bahwasanya dalam hadis ini terkandung faedah
bahwasanya tauhid, ya keutamaan tauhid, bahwasanya tauhid akan ya menghapus dosa-dosa, dan juga apa? Ya karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung kepada kita sekalian. Ada lagi? Bismillah. Di dalam hadis Ubadah jika dikatakan man qala syahida alla ilaha man qala syahida alla la ilaha illallah, maka itu adalah lafaz al-iman Muslim. Jika dikatakan man syahida an la ilaha illallah, maka itu adalah lafaz iman al-Bukhari. Iya. Ini tambahan dari sisi apa? Lafaz, ya. Bahwasanya apa? Hadis ini ya lafaznya Imam Bukhari. Ya, lafaznya Imam Bukhari. Kemudian dalam lafaz Imam Muslim yaitu adalah mangqala asyhadu alla ilaha illallah. Ya, dan setelahnya. Ada yang lain? Bismillah. Syarat-syarat kalimat dua syahadat yaitu ilmu, yang kedua yakin, yang ketiga ikhlas, yang keempat kejujuran, yang kelima cinta yang menafikan, yang keenam kekufuran, yang ketujuh menerima, menafikan, menolak, yang kedelapan mengikuti dari apa yang disembah, mengingkari dari apa yang disembah selain Allah. Iya. Itu terkait dengan apa? Ya, syarat la ilaha illallah. Ya, jadi syarat la ilaha illallah ya bahasanya di sana ya dikatakan pada Wahab bin Munabbih, ya sebetulnya ini masuk pembahasan kita pada hari ini, ya. Alaisa la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah la ilaha illallah itu adalah kunci surga? Kemudian beliau, yaitu Wahab bin Munabbih, ya beliau mengatakan bala, walakin ya akan tetapi laisa miftah illa lahu asnan. Jadi tidaklah kunci itu melainkan ada padanya apa? Ya gigi-giginya. Ya fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan futihalak. Maka bila engkau datang dengan kunci yang ada padanya gigi-gigi, maka apa? Akan dibukakan padamu. Wa illa, dan jika tidak, ya tidak ada gigi-giginya, maka apa? Lam yuftahlak, maka tidaklah akan ya dibukakan kepadamu. Ya, ini tentang ya kunci, ya la ilaha illallah itu adalah kunci. Ya, akan tapi kunci itu memiliki apa? Gigi-gigi. Dan gigi-giginya adalah yaitu yang pertama al-ilm, yaitu ilmu. Ilmu ini meniadakan apa? Kebodohan. Dan yang kedua adalah al-yakin. Ya, meniadakan apa? Keraguan, yaitu lawannya keyakinan adalah keraguan. Al-ikhlas yang ketiga yaitu keikhlasan, meniadakan kesyirikan. Kemudian as-sidq yaitu kejujuran, ya meniadakan kedustaan. Kemudian al-mahabbah al-munafiyah, jadi mahabbah ini meniadakan kebencian. Al-inqiyad yang keenam itu ketundukan, meniadakan apa? Ya, seorang itu apa? Tark, yaitu meninggalkan tunduk. Kemudian apa? Dia tidak tunduk, yaitu meninggalkan ketundukan. Kemudian yang ketujuh al-qabul, yaitu menerima, penerimaan. Ya, meniadakan apa? Penolakan. Kemudian yang kedelapan al-kufru bima yu'badu min dunillah. Ya, maka yang kedelapan atau yang terakhir yaitu apa? Mengingkari atau mengkufuri ya apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama ya telah ya menjadikannya bait syair menjadikan ya syarat la ilaha illallah itu menjadi bait syair
Ya, yang dikatakan ilmun yakinun wa ikhlasun wasidquka mahabbatin wangkiyadin wal qabuli laha. Kemudian sebagian lain dengan menambah ya atas bait yang pertama tadi, wazida thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal awthani qad uliha. Ya, dan ditambahkan yang kedelapan yaitu mengingkari atau mengkufuri ya darimu dari apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dari berhala ya yang telah apa dijadikan sebagai ilah, dijadikan sebagai sembahan. Ini di antara yang kita baca pada kesempatan yang lalu ya. Dan antum pahami tentang ya bahwasannya wa anna Isa Abdullah ya, di situ ada bantahan kepada siapa? Ya, kepada Nasara yang mereka meyakini bahwasannya Isa itu adalah Allah atau Isa itu adalah anak Allah atau salah satu dari yang tiga. Ya, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala atas mereka, atas apa yang mereka katakan. Ya, Maha tinggi dan Maha agung. Ya, kemudian jadi apa yang mereka katakan bahwasanya Isa itu adalah Allah atau anak Allah atau salah satu dari yang ketiga, ya ini memberitahukan bahwasanya keimanan mereka yaitu orang-orang Nasara ya itu dengan apa namanya tatslits trinitas ya seperti itu adalah syirku mahdin, itu adalah murni kesyirikan. Kemudian wa rasuluh ini sebagai bantahan kepada siapa? Kepada Yahudi yang mereka mendustakan Isa alaihissalam dan mereka mengingkari risalahnya Isa alaihissalam, kemudian mereka menuduhnya dengan kedustaan ya, dan juga mereka mengatakan bahwasannya Isa itu adalah ya anak zina ya, itu adalah anak zina. Maka di sini juga pengingkaran Yahudi akan risalahnya Isa alaihissalam ya itu ya merupakan perkara yang tidak ya halal, yaitu perkara yang haram ya, bahasanya mereka menuduh ya Isa alaihissalam itu adalah anak zina dan juga menuduh ibunya ya berarti seorang pelacur. Maka ini adalah ya kedustaan ya orang-orang Yahud, itu orang-orang Yahud. Kemudian ya terkait dengan wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, ini yang penting dipahami ya, dan kalimatnya yaitu kalimat Allah Subhanahu wa taala yang Allah ya lemparkan kepada Maryam ya, kalimat Allah ini kalimah itu adalah ya sifat Allah Subhanahu wa taala ya, itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala karena disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disandarkan kepada idhofah as-sifat ilal mausuf ya, dikarenakan kalam itu adalah kun, itu adalah sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kun itu jadilah ya, itu adalah sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Nabi Isa bukan bukan kun, tetapi diciptakan dengan dengan kalimat kun sehingga terjadi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad ya, al-kalimah jadi kata yang dilemparkan kepada Maryam yaitu tatkala ya Allah Subhanahu wa taala berfirman yaitu kun ya, fakana Isa bikun, maka Isa itu dengan dengan kun, dan bukanlah Isa itu kun, bisa dipahami ya, bukanlah Isa itu kun ya, tetapi diciptakan dengan dengan kalimat kun sehingga terjadilah ya. Jadi Isa itu bukan nafsul kalimah, bukan bukan kalimat itu sendiri, tetapi diciptakan dengan kalimat ya, dengan kalimat kun ya. Maka ini di sini pentingnya belajar bahasa Arab ya, pentingnya belajar bahasa Arab sehingga mengetahui bagaimana mereka ya mendustakan atau menjadikan Nabi Isa alaihissalam
Ya, kalau orang Yahud itu menolak atau mendustakan, kalau orang Nasara ya menjadikan bahasanya Isa itu adalah Allah atau anaknya Allah. Ya, dikarenakan yaitu tadi ya kalimat kun, dan kun itu adalah ya merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan Isa alaihissalam itu kalimat kun, tetapi diciptakan dengan kalimat kun. Ya, karena kalimah atau kalam itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah ya pada lanjutan dalam pembahasan ya akidah asma wa sifat ya ini nantinya akan dipelajari tentang hal semacam ini. Kemudian waruhum minhu. Jadi waruhum minhu, dan ruh ya dari Allah. Dan sini minnya itu minhu bukan menunjukkan min tabaid. Kalau min tabaid itu menunjukkan bagaimana? Bagian kan? Ya, jadi minnya di sini bukan ya min tabaid. Jadi bukan bagian dari Allah. Ya, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Nasara. Ya, tetapi ini adalah ruh ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jasadnya Isa alaihissalam ya menjadilah dengan kalimat, yaitu kalimat kun. Kemudian ditiupkan pada ruh ini ya itu ya ruh yang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan bagian. Ya, ruh dari Allah tapi bukan bukan bagian. Ya, bukan bagian dari Allah, tetapi ya ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dengan minnya di situ adalah ibtida al-ghayah, yaitu untuk menunjukkan permulaan. Jadi bukan min tabaid yang menunjukkan min itu adalah bagian, dan diidhofahkan atau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebagai bentuk ya pemuliaan dan penghormatan kepada Nabi Isa. Jadi bukan bagian dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disangka oleh kaum Nasara. Kemudian kita masuk ya pada hadis yang setelahnya. Ada yang baca? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa lahuma fi hadits i'tiban fa inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Ya, jazakallahu khair. Ya, hadis yang kita baca pada kesempatan hari ini yaitu qala muallif, ya, berkata muallif rahimahullah taala walahuma, ya, dan di dalam Bukhari dan Muslim yaitu hadis Idban, di Idban bin Malik ya Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan atas neraka bagi orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah, yaitu tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yabtaghi bidzalika wajhallah, yaitu dia mengucapkan mengharap yang demikian itu wajah Allah, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sekadar ucapan, tetapi ikhlas, yaitu dari lubuk hatinya, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarih di sini Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, jadi Idban itu adalah Idban ibnu Malik ibni Amr ibni Al-Ajlan Al-Ansari min Bani Salim bin Auf, sahabi masyhur. Beliau wafat pada kekhilafan Muawiyah.
Jadi kekhilafan Muawiyah ya itu ya pada tahun 40-an, yaitu 40 Hijriah, yaitu setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib ya hingga tahun 60. Dari 40 Hijriah hingga tahun 60. Nah, beliau meninggal ya di saat kekhilafan atau ya kekuasaan ketika itu, yaitu Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan, karena bapaknya juga seorang sahabat. Ya. Itu beliau meninggal Idban ini ya di kota Madinah. Kemudian ya Idban ini sedikit ya menambah bahwasanya dahulu beliau ya radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengimami kaumnya. Kemudian karena lemah penglihatannya, kemudian dan terasa berat, ini memiliki udzur untuk pergi kepada kaumnya, ya kemudian beliau radhiyallahu ta'ala meminta Rasulullah SAW ya untuk datang kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW itu sholat di rumahnya, ya supaya dijadikan musola, itu rumahnya, bagian dari rumahnya supaya dijadikan musola. Kemudian Rasulullah SAW keluar ya ke rumahnya, yaitu ke rumah Idban bin Malik Al-Ansari ya, dan bersamanya sekelompok dari para sahabat, di antara mereka Abu Bakar, kemudian Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka tatkala ya beliau alaihi salatu wasallam masuk ke dalam rumah Idban, ya beliau bersabda, aina turid an usalliya, di mana ya engkau ingin ya aku salat? Kemudian Idban mengatakan, shalli hahuna, ya salatlah di sini wahai Rasulullah. Kemudian ya Idban mengisyaratkan di salah satu pojok dari rumahnya. Kemudian Rasulullah SAW salat bersama mereka 2 rakaat. Ya, kemudian ya Rasulullah SAW duduk atas jamuan yang mereka telah membuatnya ya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka bermudzakarah, ya saling mengingatkan dan menyebutkan ya di situ menyebutkan seorang laki-laki yang dinamakan Malik ibnu Dukhshum, ya kemudian sebagian mereka mengatakan huwa munafik, ya faqala ba'duhum huwa munafik, ya kemudian faqala Rasulullah SAW ya la taqul hakadha, ya janganlah engkau mengucapkan seperti ini. Alaysa qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajhallah, bukankah dia telah berkata la ilaha illallah yuridu bidzalika wajhallah, mengucapkan yang demikian itu mengharapkan wajah Allah. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam ya bersabda, fa innallaha harrama 'alan nar ya man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Ini al-hadis. Ini hadis ya panjangnya. Ya, kesimpulan dari hadis yang di sini ringkasan dari hadis yang ya lebih panjang darinya. Yaitu bahasanya seorang yang mengucapkan la ilaha illallah ya dengan syarat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mengucapkannya itu adalah ya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang itu mengucapkan mengharapkan yang demikian itu wajah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan neraka untuk mengenainya. Ya, maka ini adalah termasuk keutamaan la ilaha illallah. Kemudian ya beliau ya kita tadi sampaikan dari kitab ya Al-Qaulul Mufid, yaitu syarah kitab Tauhid ya dari Syekh Ibnu Utsaimin. Di beliau ya di sini mengatakan, oleh karena ini qala ba'du salaf ya berkata sebagian salaf ya terhadap perkataan Rasulullah SAW ini,
miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah apa? La ilaha illallah. Ya, sebagaimana yang dikatakan siapa sebelumnya, yaitu apa? Wahab bin Munabbih. Ya, Wahab bin Munabbih, kunci surga adalah la ilaha illallah. Akan tetapi lakin man ata bimiftah la asnana lahu la yuftahu lahu. Akan tetapi orang yang datang dengan kunci, dia membawa kunci, yaitu la ilaha illallah. Tetapi apa? Tidak ada gigi-giginya, maka apa? Tidak akan dibukakan kepadanya. Jadi apa? Hanya membawa kunci, tapi apa? Gigi-giginya enggak ada, ya, maka tidak akan ya dibukakan kepadanya. Dan syarat la ilaha illallah ya telah kita apa? Sampaikan sebelumnya. Yaitu telah kita sampaikan tentang ya syarat la ilaha illallah. Maka ya ini diantara ya faedah dari yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Kemudian kita baca dari ya syarah hadis ini. Qala syarih hafizallahu taala walahuma, di situ diriwayatkan oleh Al-Bukhari atau rawa Al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima, ya pada ya sahih ya keduanya, ya hadzal hadis bikamalihi, ya Bukhari Muslim menyebutkan hadis ini dengan secara sempurna, tetapi di sini apa? Wa hadza tarfun minhu, maka ini adalah potongannya, ya ini ujung dari hadis. Harrama 'alan nar, ya harrama 'alan nar yaitu at-tahrim, ya namanya pengharaman yaitu al-man'u, ya man'an nar antamussahu, yaitu diharamkan neraka untuk apa? Ya untuk ya menyentuhnya, diselamatkan dari neraka, diselamatkan dari neraka. Yabtaghi bidzalika wajh Allah, menginginkan yang demikian itu wajah Allah, yaitu apa? Mukhlisan min qalbihi wa mata ala dzalik, dia ikhlas dari hatinya dan dia apa? Meninggal di atas kalimat la ilaha illallah. Walam yakulha nifaqan, ya dan juga apa? Tidak mengatakannya dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia nifak, yaitu ciri orang yang munafik. Ya, munafik, seorang yang munafik mengucapkannya, yaitu seorang munafik. Seorang munafik yaitu adalah munafik akbar, ya, yaitu munafik, ya di situ apa? Dalam hal ucapan, yaitu seorang yang apa? Dia ucapannya apa? Ya, la ilaha illallah, tetapi apa? Di dalam hatinya terdapat kekufuran. Ya, menyembunyikan kekufuran. Tapi kita apa? Menghukumi seorang ketika seorang tersebut mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia menampakkan kesolehannya, tidak melakukan kesyirikannya, ya, tidak melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ya kita tidak mengatakan kepadanya bahwasanya dia adalah seorang musyrik, ya selama dia apa? Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, kemudian apa? Yabtaghi bidzalika ya wajh Allah. Kemudian dikatakan oleh beliau al-ma'nal ijmali lil hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiru khabaran muakkadan, bahwasanya Rasulullah SAW menghabarkan ya suatu kabar muakkadan, yakni yang dikuatkan, bahwasanya man talafadha bi kalimati la ilaha illallah, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah qasidan, ya bermaksud atau bertujuan mata dulu alaihi minal ikhlas, ya bertujuan apa? Apa yang menunjukkan padanya itu apa? Dari keikhlasan, dan juga apa? Wa nafi syirik, dan meniadakan kesyirikan, amilan bidzalika, ya jadi dia beramal secara apa? Zahiran wa batinan, yaitu secara lahir dan batin, ya tidak hanya secara apa? Lahir, tetapi batinnya apa? Mengingkari, tidak, tetapi apa? Dia mengamalkannya secara lahir dan batin. Kemudian wa mata ala tilkal hal, kemudian dia meninggal pada keadaan itu, lam tamussahu annar yaumal qiyamah,
maka neraka apa tidak akan menyentuhnya di hari kiamat. Ini merupakan keutamaan apa la ilaha illallah. Maka munasabatul hadis lil bab, kesesuaian ya hadis ini terhadap bab atau judul ya, bahwasanya di dalamnya annafihi dalalatan wadihatan, terdapat pendalilan yang jelas akan keutamaan tauhid ya, bahwasanya wa annahu yujibu, bahwasanya tauhid ya mengharuskan bagi orang yang liman mata alaihi ya, siapa saja yang mati, yang meninggal di atas tauhid, maka dia akan apa? An-najata minan nar wa takfir as-sayyi'at, yaitu adalah selamat dari neraka dan dia apa? Dihapus yaitu dosa-dosanya. Maka dari hadis ini ya terkandung faedah di dalamnya, yaitu fadlu tauhid. Yang pertama adalah keutamaan tauhid. Bahwasanya tauhid itu akan wa annahu yunqidhu minan nar. Tauhid itu akan apa? Menyelamatkan dari neraka, wa yukaffiru al khotoya, dan ya menghapus dosa-dosa. Kemudian yang kedua, annahu la yakfi fil iman an-nutq min ghairi i'tiqadil qalbi ka halil munafikin. Bahwasanya apa? Tidak cukup ya seorang itu apa? Beriman dalam keimanan itu sekadar apa? Mengucapkan dengan tanpa apa? Meyakini dalam hati ya, sebagaimana keadaan orang-orang munafik. Ya, karena orang-orang munafik itu ya dia mengucapkan, akan tetapi hatinya apa? Mengkufuri. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya mengetahui akan hal ini ya, apa yang di dalam hatinya. Kemudian yang ketiga, annahu la yakfi, bahwasanya tidaklah cukup fil iman ya al-i'tiqad min ghairi nutqin, dan juga bahwasanya tidaklah cukup di dalam keimanan itu apa? Itu apa? Keyakinan dengan tanpa pengucapan. Jadi keimanan itu juga apa? Dalam hati harus mengimani, tidak hanya apa? Ya, dia mengatakan apa? Ya, fil iman itu apa? Cukup meyakini, tidak cukup. Ya, keyakinan itu kemudian tidak diucapkan, maka itu tidak cukup. Jadi harus diucapkan juga. Jadi dari apa yang terdapat di dalam hati itu mengimani, kemudian apa? Juga diucapkan dalam lisan. Ya, juga diucapkan dalam lisan. Ya, karena ini seperti keadaan orang-orang yang mengingkari. Ya, orang-orang yang mengingkari gimana? Dia mengingkari apa? Mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi dia tidak mau mengucapkan. Ya, padahal dalam hatinya apa? Ya, dia mengimani. Ya, tetapi tidak mau mengucapkan. Ini juga tidak menjadikannya sebagai seorang yang ya beriman atau seorang yang masuk ke dalam Islam. Jadi apa? Antara hati dan ucapan ini harus seiring. Ya, jadi seorang itu mengucapkan dalam lisannya dan seorang itu meyakini di dalam hatinya. Ya, meyakini di dalam hatinya dengan keyakinan apa? Yang benar. Kemudian yang keempat, tahrimun nar ala ahli tauhid al-kamil. Jadi diharamkan neraka kepada ya ahli tauhid yang mereka apa? Sempurna dalam ketauhidannya. Ya, diharamkan berarti apa? Termasuk keutamaannya berarti dia dimasukkan ke dalam surganya. Ya, di situ apa? Dengan tanpa apa? Dengan tanpa disentuh oleh neraka terlebih dahulu. Ya, karena di sana ya terdapat orang-orang yang dia mengucapkan tauhid, kemudian dia melakukan kemaksiatan yang tidak mengeluarkan dari keislaman, ya, dia bisa jadi apa? Disentuh oleh neraka. Ya, kemudian dia ya akhir atau tempat terakhirnya adalah dimasukkan ke dalam surga. Artinya apa? Melewati tahapan dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Ya, dikarenakan apa? Perbuatan dosanya misalnya, ya, kemudian apa? Karena maksiat, ya, dan yang misalnya, kemudian ya setelah dia dimasukkan dalam neraka, kemudian apa? Dimasukkan ke dalam
ke dalam surga. Kemudian yang kelima, anal amal la yanfa, bahwasanya amalan itu tidaklah bermanfaat melainkan apa? Idza kana khalisan liwajhillah. Ya, illa idza kana khalisan liwajhillah wa shawaban ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya amalan itu tidaklah bermanfaat melainkan ya harus ya apabila dia itu apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dan benar ya, dan benar wasawaban ala sunnati Rasulillah. Ya, maka faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha. Ya, falyamal amalan shaliha. Ya, dikatakan Ibnu Katsir rahimahullah taala, yaitu falyamal amalan shaliha, yaitu mengikuti apa? Mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kemudian apa? Tidak menyekutukan ya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang pun. Ini adalah apa? Ikhlas. Jadi dalam ayat itu di akhir dari surat apa? Al-Kahfi ya. Dari akhir surat Al-Kahfi ya, Ibnu Katsir rahimahullah taala memberikan tafsir, itu adalah dua syarat ya diterimanya amalan, yaitu apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan juga apa? Mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, anna man qala la ilaha illallah, bahwasanya barang siapa dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia menyeru kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, lam tanfa'hu, yaitu la ilaha illallahnya tidaklah memberikan manfaat kepadanya. Ya. Karena dia telah melakukan pembatalnya. Ya, telah melakukan pembatalnya. Ya, ini seperti keadaan orang yang apa? Menyembah kepada kuburan. Ya, para penyembah kuburan al-yaum, beliau katakan apa? Para penyembah kuburan pada masa ini mereka mengucapkan la ilaha illallah, sedangkan apa? Wahum yad'unal mauta, mereka meminta, berdoa ya, meminta dan berdoa kepada orang-orang yang telah mati. Ya, orang-orang yang telah mati. Wa yataqarrabuna ilaihim, dan mereka apa? Mendekatkan diri kepada mereka. Ya, beribadah kepada mereka. Ya, dengan misalnya apa? Membaca Al-Qur'an, yaitu di sisi kuburan. Kemudian apa? Berdoa. Ya, ya wali apa? Berilah anak. Ya, ya wali berilah apa? Rezeki, kelapangan rezeki. Ya, kemudian ya wali yang telah meninggal itu selamatkan dari apa? Ya, dari mara bahaya dan musibah, bencana dan yang semisalnya. Maka barang siapa yang berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun dia apa? Ya, dia mengucapkan la ilaha illallah, maka lam tanfa'hu. Itu apa? La ilaha illallah itu tidaklah mendatangkan kemanfaatan baginya. Ya, dan ini seperti keadaan apa? Para penyembah kuburan pada saat ini. Ya, pada saat ini mereka apa? Berbondong-bondong mendatangi kuburan, ya, seorang wali untuk apa? Meminta ya hajat mereka, meminta kebutuhan mereka. Kemudian yang ketujuh, isbatul wajh lillahi ta'ala, yaitu menetapkan wajah, yaitu sifat wajah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alama yaliku bijalalihi wa adhamatihi, yaitu sesuai apa? Ya, keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kebesarannya. Ya, di sini apa? Ya, menetapkan wajah bagi Allah Subhanahu wa taala ya atas apa yang apa? Layak, yang pantas, ya, sesuai dengan apa? Keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kebesarannya. Ini di antara atau ini adalah syarah yang diberikan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Ya. Kemudian ya kita ingin tambahkan ya dalam Ghayatul Murid syarah kitab Tauhid, yaitu beliau mengatakan, yaitu man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi, ya,
itu ikhlas dari hatinya, tidak menghendaki yang demikian itu melainkan wajah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melarang ya neraka itu untuk ya memakan jasadnya, itu untuk melahap jasadnya. Fannutuk bisahadah, jadi seorang yang mengucapkan syahadat yaktadi al-amal bima tadullu alaih, maka seorang yang mengucapkan syahadat ini menuntut ya dia mengamalkan apa dengan apa yang ditunjukkan dalam syahadat tersebut ya. Fala yakfi mujarrad nutak, maka tidaklah cukup ya sekadar apa mengucapkan ya. Dan di sana dalam hadis ini terdapat pengikat yang sangat penting ya dalam hadis ini, yaitu ayyakuna khalisan shadiqan, bahwasanya seorang dalam mengucapkan syahadat itu harus ikhlas dan harus apa jujur. Itu adalah sebagaimana sabdanya alaihi salatu wassalam, yabtaghi bidzalika wajh Allah. Ya, yaitu mengucapkan yang demikian itu apa? Atau berharap pada yang demikian itu wajah Allah, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah merupakan segi kesesuaian hadis ini ya bagi judul ya, di mana bahwasanya tauhid adalah sebab keselamatan dari api neraka. Jadi tauhid itu ya sebab keselamatan dari neraka. Dan ini adalah merupakan keutamaan yang sangat agung. Jadi dengan tauhid itu adalah apa? Merupakan sebab ya selamat dari api neraka. Maka fala ilaha illallah itu adalah sebab seorang itu masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka. Akan tapi dengan syarat ya beramal dengan ya tuntutannya. Ya, beramal dengan apa? Tuntutannya. Kemudian apa? Kemarin sudah disinggung ya tentang dikatakan pada Hasan Al-Basri, innan nasan yaqulun. Ya, dikatakan kepada Hasan Al-Basri. Ya, beliau seorang tabi'i, ya, sesungguhnya manusia itu apa mereka berkata, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, mereka para manusia itu apa mengatakan bahasanya siapa yang mengatakan la ilaha illallah maka dia akan masuk ke dalam surga. Kemudian dia berkata ya menimpali man qala la ilaha illallah fa adda haqqaha. Ya, jadi tidak hanya sekedar apa mengucapkan la ilaha illallah, tetapi harus apa? Fa adda haqqaha, yaitu menunaikan haknya la ilaha illallah, wa fardhaha, dan kewajiban la ilaha illallah, maka dakhalal jannah. Ya, maka masuklah apa? Ke dalam surga. Bisa dipahami di sini. Ya, jadi di sana ada manusia, ya, mereka manusia mengatakan apa? Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Kemudian Al-Hasan Al-Basri menimpali ucapan manusia, yaitu apa? Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian apa? Fa adda haqqaha. Kemudian dia menunaikan apa? Haknya la ilaha illallah, wa fardhaha, dan kewajiban la ilaha illallah, maka dakhalal jannah. Maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya. Dan semisalnya apa yang dikatakan oleh Wahab ibnu Munabbih, sebagaimana telah kita singgung ya sebelumnya. Kemudian ya, adzan dulu ya sebelum kita lanjutkan. Bismillah. Kita lanjutkan ya. Kita akan tambah dari perkataan Syekh Shalih Utsaimin ya hafizahullah taala ya tentang hadis idban di sini. Yaitu beliau hafizahullah taala berkata, wa tahrimu tauhid ahlahu 'alan nar nau'an. Jadi tauhid itu menghalangi
orang yang mengatakan la ilaha illallah ya atas neraka itu ada dua jenis. Yaitu diharamkan, yang pertama adalah tahrimu dukhul, yaitu diharamkan atau dihalangi dari masuk ke dalam neraka. Wa hadza haddu man kamula tauhiduhu. Dan ini adalah bagian orang atau siapa saja yang sempurna tauhidnya. Jadi orang yang sempurna tauhidnya ya langsung dimasukkan ke dalam surga, tidak disentuh oleh neraka. Fa innahu wa in kanat lahu dzunubun, ya, karena dia sekalipun ada dosa-dosanya, ya mesti seorang itu memiliki dosa. Tetapi tauhidnya sempurna. Ya, sebagaimana telah disebutkan juga oleh Syekh Shalih Fauzan, ya, seorang itu sempurna tauhidnya. Sekalipun ya di sana ada dosa-dosanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, yaitu mengampuni dosa-dosanya. Kemudian mengharamkan padanya untuk ya dimasukkan ke dalam neraka. Yaitu tahrim dukhul, yaitu diharamkan untuk ya masuk ke dalam neraka. Ini bagi orang yang sempurna tauhidnya. Ya, sekalipun ada padanya dosa-dosa, karena dosa-dosanya telah Allah Subhanahu wa taala ampuni. Ya, sehingga diharamkan ya padanya dari disentuh api neraka atau dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian yang kedua ya yaitu tahrimul khulud, yaitu diharamkan khulud. Khulud itu kekal abadi di dalam neraka. Ya. Dan ini adalah bagiannya al-muwahhid, bagiannya orang yang bertauhid, al-mustahiq dukhulan nar. Jadi di sana ada muwahhid, dia pantas atau dia masuk ke dalam neraka, tetapi di sini fa innahu, sungguhnya dia apabila masuk ke dalam neraka la yusawi ahlaha bil khulud, maka dia tidaklah sama ya dengan tidaklah sama dengan penduduk neraka dari kalangan orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir mereka kekal di dalam neraka. Ya, tetapi muwahhid, orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, nanti akhirnya fa yukhrijuhu tauhiduhu minan nar. Maka tauhid yang dia miliki akan mengeluarkannya dari neraka. Jadi tauhid yang dia miliki akan mengeluarkannya dari neraka dan mengharamkannya, yaitu tauhidnya itu dari dikekalkan di dalam neraka. Bisa dipahami. Yang pertama tahrim dukhul, kemudian yang kedua adalah tahrim khulud. Kalau dukhul bagi orang yang memiliki tauhid yang sempurna. Ya, siapa tauhidnya yang paling sempurna? Ya, para anbiya dan rusul. Ya, ini yang sempurna. Tetapi ya itu para pengikut ya nabi dan rasul, ya terdapat pada mereka orang-orang yang sempurna tauhidnya. Tetapi tidak luput juga dari dosa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mengampuninya sehingga langsung juga dimasukkan ke dalam surga. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua adalah tahrim khulud, yaitu seorang itu dikekalkan di dalam neraka. Yaitu orang yang memiliki tauhid, ya, dia ikhlas dari hatinya ya dalam bertauhid, maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan ya dari kekal di dalam neraka. Ya, sekalipun dia memasuki ke dalam neraka, ya dia masuk dalam neraka, tetapi ya akan dibersihkan dari dosa-dosa yang telah ya dia lakukan di dunia. Kemudian setelah itu ya tempat akhirnya adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini makanya dari sini termasuk keutamaan dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, keutamaan dari tauhid, ya keutamaan dari tauhid.
Maka ini diantara ya yang kita baca pada kesempatan hari ini atau malam ini ya terkait dengan hadis yang setelahnya, yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Ya, dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, pada hadis yang disebutkan oleh muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, hadis yang setelah ini adalah ya hadis yang terdapat di dalamnya kelemahan. Ya, hadis ini terdapat kelemahan di dalamnya. Kemudian ya nanti ya karena di situ terkandung ya inti dari pembahasan keutamaan tauhid, ya bisa didukung dengan apa? Hadis yang lainnya. Ya, adapun sanad dari hadis ini ya terdapat kelemahan di dalamnya. Insyaallah kita baca pada kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.